Salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Masih di Taiyuan, tempat di mana Taikyung tinggal, yang mana saat ini seseorang tengah berjalan memasuki istana setelah beberapa waktu lalu mendapat sebuah panggilan untuk turut menghadiri acara jamuan makan yang telah Lord siapkan. Yang mana orang tersebut adalah seorang komandan penasehat dari prefektur Sangsi bernama Komandan Lepong. Tak lama berselang, suara seseorang yang cukup terdengar familiar kian segera memanggil Komandan Le, merasa cukup resah dengan hadirnya seseorang yang tak ia suka. Namun saat itu dirinya tetap harus berakhir masuk mengikuti seluruh adanya jadwal undangan sekaligus memastikan mengenai seluruh kejanggalan yang tengah ia rasa. Wah, siapa yang kita miliki sekarang ini? Bukankah ini komandan penasihat kita? Yang mana orang tersebut adalah seorang pemerintah dari subprefektur Sangsi, dan orang ini bernama penasehat Hong Jin. Saya menyapa Tuan Subprefek yang memerintah. Tapi bagaimana dia bisa ada di sini? Sementara itu, di sisi lain, keluarga Jin Taiyuan telah kembali menuju kediamannya, sedikit melakukan pembahasan mengenai acara perjamuan makan yang Taikyung lakukan. Sebenarnya saat itu Wikyung cukup merasa gelisah, mengingat umur yang mulia masih terlalu kecil dan cukuplah labil. Terlebih mengingat Taikyung sendiri adalah seorang pembuat onar di keluarga Jin. Berbagai macam asumsi buruk jelas berkecamuk di dalam pikirannya. Namun saat itu Wipeng coba untuk menenangkan Wikyung supaya tak terlalu berlebihan memikirkan seorang adik yang tengah ia khawatirkan. Bagaimana ini? Aku tahu dia itu pemuda yang berjiwa bebas. Maksudmu anak muda yang arogan dan cukup ceroboh? Tak lama kemudian, Wipeng sedikit mengingatkan bila Jin Mukyung mungkin cukup mengenal yang mulia karena pernah sesekali bertemu di dalam acara yang hampir serupa. Hingga tak lama berselang, Mukyung mulai sedikit meyakinkan supaya Jin Wikyung tak merasa gelisah dan terlalu memikirkan apapun itu yang tak diperlukan. Sudahlah, ini tak akan jadi masalah jika perutnya kuat. Apa maksudmu? Ada sesuatu seperti itu di sana. Ada jedingan gila yang tak pernah sekalipun kusuka. Sebenarnya penasehat prefek Hong Jin memiliki tipu daya licik maupun lidah yang cukup tajam, yang mana si brengskai pengkhianat ini selalu berhasil menghasut yang mulia, menghasilkan berbagai macam keputusan kejam yang tak pernah sekalipun mereka suka. Kita sudah lama tak bertemu. Kenapa kau sedingin ini? Apakah aku menyinggungmu? Bagaimana itu mungkin? Aku hanya khawatir jika komandan subprefek merasa tak nyaman. Tak lama berselang, penasehat Hong Jin segera mempersilahkan supaya Komandan Lepong sedikit bersantai, mencoba untuk meregangkan situasi tak seperti sebelumnya. Baiklah, aku akan mencoba sedikit santai seperti katamu. Bagaimana dengan sekarang ini, Kasim Hong? Mendengar panggilan tersebut, Kasim Hong jelas merasa kesal dan ia pun mulai mengungkapkan bila Komandan Lee ternyata tak hanya pandai memainkan pedang, melainkan dirinya ini pandai memainkan lidah tak seperti biasanya. Dan akhirnya perdebatan tersebut tak lagi dapat terhindarkan. Namun tak lama dari situ, Kasim Hong kembali sedikit menahan karena masih terdapat beberapa kejutan lain yang tengah ia siapkan. Tak lama berselang, sebuah pertanyaan mengenai sekte Gunung Hua kian ia pertanyakan juga, mengingat saat itu Komandan Lepong adalah salah satu dari mereka. Dan ia pun sedikit memastikan mengenai seluruh arah pembicaraan yang Kasim Hong ungkapkan. Kemudian menurut Kasim Hong, dirinya ini bertemu dengan para peseni bela diri di wilayah Sangsi, yang mana mungkin saja cukup mengenal Komandan Le maupun memahaminya. Tapi mungkinkah mereka ini berasal dari Gunung Hua? Dalam hati Komandan Le sendiri cukuplah memahami, tak mungkin juga para peseni bela diri dari Gunung Hua akan terpancing dan terikat dengannya. Bagaimana kau ini? Aku cukup yakin sih jika kau mengenal mereka.
Tapi aku selalu berlatih di atas gunung, jadi tak begitu tahu para seniman bela diri sekte lain. Dan akhirnya sebuah kode segera ia berikan, yang mana saat itu beberapa orang terdengar memberikan salam atas kehadiran mereka semua yang tak pernah ia duga, yaitu seniman bela diri Shang-Chi dari South Edge Three Hands. Hoi, mungkinkah mereka dari sekte Southern Edge? Dalam hati Komandan Lee sendiri cukup merasa penasaran dengan seluruh rencana aneh yang tengah ia siapkan. Mengingat saat itu hubungan 100 tahun antara kedua sekte tersebut tak dapat juga ia remehkan. Merasa cukup terkejut dengan sebuah pilihan yang telah ia tentukan. Dan orang yang berdiri di paling depan tersebut bernama Gong Il-hyu. Tak lama berselang mereka bergegas memberikan salam. Dan dia pun kini mulai memberi sindiran bila memilih untuk meninggalkan Gunung Hua dan mengejar beberapa prestasi adalah sebuah keputusan bijak yang Lepong lakukan. Dan dia pun tak lupa menyinggung Gunung Hua, membuat suasana tersebut semakin tak kondusif seperti apapun itu yang Kak Sim Hong inginkan. Ya, terlihat saling mengintimidasi layaknya seorang musuh bebuyutan tentunya. Hingga tak lama dari situ terlihat akan hadirnya para bintang muda Shang-Chi segera pengawal katakan, yang mana mereka semua cukup dibuat kebingungan dengan seluruh situasi yang terasa mencekam. Hoi, undangan macam apa sih ini? Haruskah sekarang aku mengucapkan salam? Tak lama berselang, Kak Sim Hong memilih menyambut Taekyung. Mengingat saat itu naga tidur Shang-Chi adalah sebuah nama yang cukup diperhitungkan dengan adanya segudang prestasi maupun beberapa kejutan yang cukup mengesankan. Hingga tak lama dari situ, Gong Il-hyu memilih untuk bergegas menyapa juga. Merasa cukup tertarik dengan seorang junior yang menarik perhatiannya. Namun saat itu Taekyung cukup merasa tak nyaman dengan adanya istilah senior junior yang coba ia katakan. Sehingga saat itu dirinya memilih menjawab beberapa pertanyaan dengan cukup ngawur, mencoba sedikit membingungkan mereka dengan sebuah istilah yang tak ia pahami juga. Maka saat itu Gong Il-hyu cukup merasa diremehkan dengan seluruh ungkapan tak jelas yang Taekyung sampaikan. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana Taekyung memilih terus mengungkapkan beberapa kata aneh, membuat para anggota dari sekte Southern Edge semakin merasa kesal dengan seluruh tingkah remeh yang Taekyung tunjukkan. Hingga di suatu titik Gong Il-hyu kini mulai mencoba berubah menyombongkan diri bila di antara Il-hyu maupun tetua Southern Edge memiliki hubungan sepupu kelima dari ayah tetua mereka. Yang mana itu semua malah membuat Taekyung semakin gila untuk terus mengolok-olok maupun merendahkan seluruh martabat yang ia punya. Dan akhirnya mereka semua kini mulai memahami jika naga tidur Shang-Chi yang berasal dari distrik lokal semakin bersikap angkuh dan teramat arogan. Namun saat itu Taekyung segera menghentikan sikap tersebut karena takkan berakhir bagus jika harus bertarung dengan orang-orang sekte di peringkat nasional. Sudah, sekarang perkenalkan, namaku Hongji, Komandan Subprefek Shang-Chi. Hoi, jika komandan tertinggi, aku cukup paham sih, tapi subprefek aku baru mendengarnya. Dan akhirnya tak lama dari situ, seseorang yang terlihat cukup begitu normal kini mulai memperkenalkan diri, membuat Jin Taekyung cukup merasa lega dengan seluruh keanehan di dalamnya. Rumor mengatakan Dewa Agung telah muncul di wilayah Shang-Chi dan aku sering mendengar namamu. Tapi itu terlalu... dan tak pernah kusangka bila seluruh perkataan kalian sebelumnya benar-benar sebuah pembahasan yang begitu luar biasa. Ya, sedikit menyindir musuh bebuyutan begitu ada kesempatan tentunya. Dan akhirnya tak lama dari situ mereka segera memperkenalkan diri, berteriak dengan begitu keras, memberikan begitu banyak pujian yang telah mereka hafal. Hingga tak lama berselang Gong Il-hyu kini menanyakan bintang yang tersisa supaya segera memperkenalkan diri seperti yang lainnya. Ya, jika bukan kau, lalu siapa lagi memangnya? Tapi mereka kan masih belum memperkenalkan diri. Mendengar pernyataan tersebut, Gong Il-hyu semakin merasa kesal akibat para junior yang ada tak seperti harapannya. Wah, tapi ini pertama kali aku mencoba menjadi junior. Oi, mungkinkah otaknya benar-benar masih utuh? Baiklah, perkenalkan, namaku Jeongpung. Aku tinggal di Shang-Chi.
Bagus. Aku cukup yakin kau itu penerus dari 5 sekte di Sangsi, bukan? Tak lama berselang, Jeongpung sedikit menyangkal, dan ia pun segera menegaskan bila dirinya ini berasal dari wilayah Henan. Hei, kau bilang kau dari Sangsi? Iya, sejak aku mulai tinggal di sini, itu membuatku menjadi orang Sangsi. Oi, mungkinkah pertemuan kali ini adalah perjamuan uji sabar? Dan akhirnya beberapa sekte di Henan segera ia sebutkan juga, berharap Jeongpung ini segera memastikan dari sekte mana sebenarnya dirinya ini berasal. Namun saat itu sekte Iron Blood, Five Tiger maupun Shaolin tak juga menjadi jawabannya. Terus-menerus mencoba memutar omongan, membuat Gong Il-hyo semakin merasa tak sabar dengan seluruh ujian yang tengah ia berikan. Hingga di suatu titik, dirinya kini mulai memberikan cekikan, merasa sangat dipermainkan dengan semua perkataan yang Jeongpung ungkapkan. Membuat mereka semua terlihat tak percaya dengan seluruh situasi gaduh yang mulai tercipta. Hoi, apa yang baru saja kau katakan? Aku cukup berbakat. Maksudku bukan itu, aku hanya sedikit refleks. Jadi maafkan aku senior, aku tak bermaksud menyakitimu. Mendapatkan sebuah perlawanan dari seorang junior yang tak pernah ia kira, sontak permintaan maaf tak lagi ia butuhkan. Mengingat saat ini bayaran setimpal adalah sesuatu hal yang ia inginkan. Dan Taegyeong pun kian segera turun tangan, merasa tak cukup adil dengan seluruh perbuatan yang ia tunjukkan. Bukankah ini berarti keluarga Taiyuan melawan keputusan sekte kami? Bukan begitu, Tuan. Ada banyak mata yang melihat kita, dan kita tak tahu kapan yang mulia tiba. Tak lama berselang, Kasim Hong segera menenangkan mereka, dan komandan pun sedikit mulai menegur supaya tak terjadi kegaduhan yang sama sekali tak diperlukan. Namun saat itu komandan Lee berakhir mendapat teguran juga akibat sedikit lancang memberikan arahan dan beberapa masukan kepadanya. Hingga tak lama berselang, Taegyeong kini turut menjelaskan bila suasana tenang adalah sebuah hal yang mereka harapkan. Penyelamat, mungkinkah tinggal di Sangsi dan Henan adalah sebuah kesalahan? Apa kau bilang? Mungkinkah kau benar-benar mempermainkanku maupun sekte Southern Age sekarang? Bukan itu, aku cuma... tutup saja mulut busukmu itu. Mendengar pernyataan tersebut, Jeongpung terdiam seketika, dan ia pun kini mulai menjelaskan bila saat ini adalah kali pertama dirinya ini mendapatkan kutukan dari seseorang. Wah, luar biasa sekali rasanya. Kau benar-benar menantangku rupanya. Dan akhirnya di mana sebuah serangan Divine Thunder Fist segera Il-hyo lesatkan, meluapkan seluruh kekesalan yang tengah ia rasakan. Dan krak, di mana saat itu juga tangan tersebut berakhir patah dan terluka, membuat dirinya ini segera berteriak mengerang kesakitan karenanya. Sebenarnya saat itu Jeongpung segera memberikan jawaban bila teknik tersebut bukan merupakan sebuah teknik tinju, melainkan teknik telapak tangan, dan adapun teknik tersebut bernama Origin Illusion Palm. Aku sudah memperkirakan hasilnya sih, tapi Hong Il-hyo memiliki level 70 lebih. Sebenarnya monster macam apa sih dia ini? Mendengar nama teknik tersebut, Komandan Lee bergegas menanyakan ulang, mungkinkah teknik tersebut benar-benar sebuah teknik yang ia kenal? Dan Jeongpung pun kini menegaskan bila seorang kakeklah yang telah mengajarinya teknik dan beberapa skill dasar. Tapi siapakah nama kakekmu itu? Bisakah aku mengetahui namanya? Sembari masih menahan muntah, Jeongpung kini segera menyebutkan bila Mai Jong-ha adalah sebuah nama dari seorang kakek yang dimilikinya, yang mana saat itu Komandan Lepong ternyata seketika karena Sword Sake Mai Jong-ha adalah seorang petapa yang pernah mengguncang dunia. Kita tak sedang bercanda kan? Tapi mungkinkah idiot gila itu benar-benar cucu dari Sword Sake?
Memahami adanya pernyataan tersebut, perasaan senang segera menyelimuti Taekyung. Mengingat saat ini sebuah jackpot benar-benar melesatkan petirnya. Iya, karena cuma modal permen dan makan, seorang pendukung yang hebat telah berhasil ia dapatkan. Kemudian menurut Gong Il-hyo, itu semua jelas tak mungkin juga karena Sword Sake tak pernah memiliki anak. Maka bagaimana bisa seorang cucu tiba-tiba saja muncul di hadapannya? Aku benar-benar cucunya. Wah, apa maksudmu? Sudah 30 tahun tak ada yang mendengar kabarnya. Semua orang di dunia tahu kalau Sword Sake mengabdikan seluruh hidupnya pada seni bela diri. Tapi aku tak bohong, aku benar-benar cucunya. Dia memberitahuku kalau Bangau lah yang membawaku 20 tahun lalu. Hoi, Bangau. Penyelamat, mungkinkah sekarang aku melakukan kesalahan lagi? Ya mungkin, tapi bagaimana sih kau bisa tahu kisah itu? Sebenarnya saat itu langit berhasil menjaga seorang bayi melalui bantuan Bangau yang menjaganya. Dan karena Cheongpong harus menetap di gunung selama 20 tahun lamanya, seluruh penjelasan yang kakek berikan menjadi sebuah pola pikir dasar yang ia pertahankan. Maka saat itu sebuah kesempatan memberikan les tambahan segera Taekyung berikan. Bila adanya seorang anak akan mampu tercipta setelah melalui proses ovulasi, pembuahan, dan berakhir implantasi. Jadi aku bukan cucu kakek ya? Tenanglah, hal itu akan berguna jika kau kelak ingin memilikinya. Jadi terus pelajarilah mulai sekarang. Dan akhirnya Taekyung Kirni kembali menanyakan apakah yang akan mereka lakukan jika mendapati adanya informasi Cheongpong adalah sebuah kebenaran. Dan Il-hyun kini terlihat semakin gugup mengingat Kaisar Sake bukan seseorang yang sembarangan. Tak lama berselang, Il-hyo kembali menghubungkan dengan sebuah alasan kabur yang Lepong lakukan. Ya, karena adanya pergerakan di Gunung Hua cukup berhubungan dengan Kaisar Sake tentunya. Sebenarnya 1 bulan sebelum kepergian Lepong, hampir seluruh master di Gunung Hua berkumpul di suatu tempat. Dan mereka semua akan coba menemui seseorang Grandmaster yang saat itu berada tepat di puncak Gunung Hua. Dan akhirnya setelah menghancurkan 10 Battle Formation Array, sebuah pemandangan mengejutkan berhasil mereka saksikan. Bila terdapat seorang anak kecil yang terlihat imut tengah berlatih menampilkan teknik Plum Blossom Sword dengan begitu terampil di usianya yang masih menginjak 10 tahun. Yang mana itu semua jelas mengejutkan mereka mengingat warrior peringkat pertama adalah syarat mutlak seseorang mampu memahami dan menguasainya. Itu semua jelas mustahil. 10 tahun dan warrior peringkat pertama. Tapi saat itu aku belajar 1 bulan di sana. Kemudian menurut Lepong, itu semua jelas tak seperti kecurangan di sebuah pertandingan, melainkan ada pun sebuah hal yang berada di luar Nurul dan membuatnya memutuskan untuk bergegas meninggalkan Gunung Hua sekaligus memfokuskan hidupnya. Ya, tak memaksakan diri karena pelatihan yang cukup berat maupun ngotot berlatih di bawah naungan seorang Grandmaster. Hoi, mendatangkan malapetaka. Siapa orang yang berani memprovokasi Sword Sake memangnya? Itu pasti terdapat alasan lainnya. Tapi berpikir 10 tahun adalah usia dari seniman bela diri. Apakah itu mungkin jika itu Jin Mukyung? Tak lama berselang, Il-hyo menanyakan sebuah bukti nyata mengenai adanya hubungan Cheongpong maupun seluruh kisah di hidupnya. Namun saat itu tak terdapat alasan khusus yang mampu membuktikan itu semua, sehingga tak lagi mampu memuaskan mereka semua. Hingga di suatu titik, Komandan Lee bergegas mengeluarkan pedang, sedikit memastikan seberapa banyak penguasaan teknik yang telah ia dapatkan. Tapi jika itu mengenai sekte Gunung Hua, aku tak begitu paham sih. Kakek hanya mengajariku beberapa hal. Dari semua teknik yang kusebutkan ini, berapa banyak yang kau tahu? Kalau teknik itu sih aku paham semuanya.
Mendengar pernyataan tersebut, Komandan Lee terdiam seketika dan ia pun memulai tertawa, merasa begitu sangat dibingungkan dengan sebuah jawaban yang dirasa mengejutkan. Tak lama berselang, sebuah pedang segera ia ayunkan, membuat Jin Tae-kyung harus tetap waspada dengan seluruh gerak-gerik aneh yang Komandan lakukan. Namun saat itu adanya bukti nyata adalah sebuah hal yang ia inginkan, supaya Cheongpung ini bergegas mempraktekkan salah satu dari teknik yang telah ia sebutkan. Tapi kakek tak mengizinkan. Sikap pedang, kurasa itu sudah cukup. Dan akhirnya Cheongpung kini menyetujuinya, bersiap melakukan sebuah teknik guna sebuah pembuktian bila Kaisar Sage merupakan seorang kakek sekaligus guru yang melatihnya. Hingga tak lama dari situ, sebuah skill Violet Dawn Divine Art segera ia praktekkan juga, dilesarkan dengan begitu lincah, menampilkan pesona anggun yang luar biasa. Ia cukup mengejutkan mereka semua tentunya. Dan Bams! Dimana saat itu juga meja sambutan makan siang terbelah dengan begitu saja, membuat Jin Tae-kyung cukup merasa kesal dengan seluruh perbuatan gila yang terus ia lakukan. Jadi murid Sekte Gunung Hua memberi hormat pada paman Master Cheongpung. Tak lama kemudian acara tertunda untuk sementara, hingga di suatu titik Kasim Hong memilih mengusir mereka, yaitu para anggota Sekte Southern Edge yang tak lagi berguna sama seperti sebelumnya. Bahkan saat itu Kasim Hong tak lagi mengakui mereka sebagai teman, berakhir mengingkari seluruh janji manis yang telah ia berikan. Ia melupakan seluruh pengaruh mereka di wilayah Sangsi, sekaligus berbalik memberi mereka ancaman tentunya. Sudahlah, dengan sedikit tenaga aku yakin Yang Mulia akan mengusir kalian juga. Tak lama kemudian, Tae-kyung kembali menyalahkan mereka atas seluruh hancurnya acara makan siang yang tak mereka duga, karena saat itu Il-hyuk terus menuntut sebuah bukti hingga menghancurkan seluruh jadwal makan yang mereka miliki. Dan akhirnya beberapa umpatan kini mulai mereka lontarkan, merasa begitu sangat kesal dengan sebuah janji kerjasama yang Kasim Hong berikan. Dan ia pun kini mulai menegaskan bila Sekte Southern Edge bukanlah satu-satunya peluang kerjasama yang Kasim punya. Kemarikan telingamu. Kemudian menurut Kasim Hong, masih terdapat sebuah sekte lain di wilayah Sangsi yang terakreditasi lebih baik dari seluruh sepak terjang yang mereka lakukan. Bagaimana ini jika semua orang tahu sekte kami gagal memperluas wilayah Sangsi? Mungkinkah sekte Gunung Hua benar-benar mampu melakukannya? Tak lama berselang, Il-hyuk kembali ngotot mengingatkan Kasim Hong bila Gunung Hua tak akan seperti ekspektasi mereka, akan berakhir jauh lebih buruk dari seluruh perhitungan yang ia punya. Namun saat itu Kasim Hong segera menanyakan pendapat tersebut kepada seorang rival mengenai seluruh keputusan yang tengah ia tetapkan. Aku tahu Sekte Gunung Hua tak pernah ikut campur terkait murim dan pemerintahan. Tapi bukankah selalu ada kata pertama untuk semua orang? Mendengar pernyataan tersebut, Kasim Hong tersanjung seketika. Dan ia pun kini berbalik memuji Komandan Lee tak seperti biasanya. Hingga seluruh kekompakan tersebut membuat mereka merasa kesal atas seluruh hinaan yang kini mereka dapatkan. Permisi. Ada apa lagi sekarang? Jika keluarga Jin Tae-yuan pun tak layak berbicara, maka kusarankan kau mendengarkan saran dari Tuan Muda Sekte Gunung Hua. Enyahlah. Hoi, bersemangatlah, kau pasti bisa mengatakannya. Enyahlah kalian semua, dasar badajing dan tua sompral. Dan akhirnya ajaran sesat tersebut berhasil mengusir mereka, menutup rapat seluruh mulut busuk yang mereka punya. Hingga di suatu titik Kasim Hong sedikit membuka suara. Mungkinkah anak tersebut benar-benar penerus dari Sword Sage Maechongha? Dan ia pun cukup merasa gelisah dengan seluruh sikap yang tengah ia saksikan. Aku paham bila anak ini cukup bermasalah pada mentalnya. Tapi mungkinkah Kaisar Sage tak pernah mengajari muridnya? Dari yang kulihat dan kudengar, Grandmaster sendiri juga kurang normal. Aku paham, jadi muridnya sableng, gurunya gendeng ya. Tak lama berselang, kekacauan tersebut berakhir mereka tinggalkan. Dan Kasim Hong pun bergegas mengajak mereka untuk segera menyapa Yang Mulia seperti sebuah undangan sebelumnya.
kami memberi salam kepada Yang Mulia. Yang mana saat itu Lord Sangsi ternyata tengah sibuk berlatih di tempat pelatihan, berusaha menenangkan hati dari perasaan tegang yang tengah ia rasa. Jadi sudah tiba waktunya. Dalam hati, Taekyung kini cukup merasa kesal dengan ditinggalnya ruang jamuan dan memilih berlatih semaunya. Dan ia pun cukup merasa penasaran dengan salah seorang anggota kerajaan yang tak bertata krama. Tak lama berselang, nama naga tidur Sangsi segera ia tanyakan, sembari memberikan sesuatu yang aneh yang dirasa janggal. Dan Taekyung pun segera menerimanya, merasa cukup bingung dengan seluruh maksud dan tujuannya. Bisakah kau memberiku tanda tanganmu? Mendengar pernyataan tersebut, semua terdiam seketika, merasa cukup canggung dengan situasi dan kondisinya. Ya, jika mungkin tuliskan namamu juga. Dan akhirnya tak lama dari situ acara jamuan makan berhasil mereka dapatkan juga. Terlihat cukup lahap dengan seluruh hidangan mewah yang telah tersedia. Hingga tak lama kemudian sistem informasi kembali memberikan keterangan bila saat ini Taekyung telah menyelesaikan quest tantangan, turut mengikuti acara makan siang yang Lord sediakan. Hadiah quest akan diberikan setelah acara makan siang. Dan akhirnya Yang Mulia kini terlihat begitu senang, dan ia pun akan membuatnya jadi lebih besar dan akan ia gantung di bagian aula terdepan. Hoi, mungkinkah sesuatu seperti itu layak ditampilkan di gedung Departemen Sangsi? Tak lama berselang, Yang Mulia segera memastikan mengapa proses tanda tangan yang Taekyung lakukan masih secara manual, tak menggunakan sesuatu seperti aura pedang yang cukup memudahkan. Kemudian menurut Taekyung, dirinya ini mengaku tak mampu menggunakan ki pedang karena hanya master level puncak lah yang mampu mengeluarkan dan menggunakannya. Yang mana itu semua sontak membuat Yang Mulia merasa kecewa, tak sesuai dengan seluruh ekspektasi kuat yang ia bayangkan. Hoi, mungkinkah tak bisa menggunakan ki pedang adalah sebuah dosa besar? Bocil satu ini benar-benar membuatku semakin kesal rupanya. Tak lama berselang, Taekyung segera menegaskan bila seorang master puncak maupun ki pedang itu semua tak terlalu berarti juga, mengingat Pilcopil maupun Jinbae ataupun Pungyang berakhir Taekyung kalahkan. Jadi mereka itu memang berada di ranah master puncak. Tapi apa yang terjadi setelah mereka memutuskan melawanku, Wah, jadi dengarkan aku bocil, maksudku Yang Mulia. Bukan yang terkuat yang akan bertahan, tapi orang yang berhasil bertahanlah adalah yang terkuat. Dan akhirnya beberapa orasi tambahan dengan teknik dilebih-lebihkan adalah suatu hal yang Taekyung andalkan, mencoba untuk membalikkan keadaan dengan seluruh kata pemanis yang terus ia lontarkan, membuat Yang Mulia kini menjadi kembali tertawa, merasa cukup puas dengan seluruh jawaban yang Taekyung berikan. Oh, jadi kehendak semangat juang adalah hal terpenting dari seniman bela diri ya. Aku telah belajar banyak hari ini. Hoi, apa maksudmu sih, bocil? Ki pedang lah yang terbaik, apalagi tanpa bantuan sistem. Bisa cepat modar aku itu. Tak lama kemudian, Taekyung segera memberikan sebuah saran untuk mampu belajar ki pedang dari seseorang yang sangat terkenal. Ya, pria itu penerus Sword Sage Mai Jongha, dan dia berada di level master puncak. Apa? Sword Sage? Dan akhirnya Taekyung kini berhasil memaksimalkan teknik ngeles yang dikuasainya untuk dapat segera mengisi perut keroncongan yang terus menghantuinya. Hingga tak lama dari situ, tiba-tiba saja Kasibong segera mempersilahkan Taekyung untuk sedikit berbincang. Dan itu semua jelas menghilangkan seluruh nafsu makan atas seluruh permasalahan yang ia temukan. Sebenarnya saat itu sebuah pembahasan penting segera Kasim jelaskan bila bergerak melewati Sangsi menuju dataran tengah adalah sebuah rencana rute perdagangan khusus yang tengah ia siapkan.
Karena berdasarkan kekuatan pendanaan pemerintah, memasukkan pengaruh dari sekte Gunung Hua di dalam prosesnya akan mempermudah mereka, dan itu semua membutuhkan jasa biro pengawalan untuk sekali lagi memastikan keselamatan dari seluruh barang penting yang mereka kirimkan. Dan adapun keluarga Jin Taiyuan tengah mendapat sebuah tawaran setengah dari keuntungan maupun wewenang yang mereka sediakan. Aku paham sekarang. Jadi dia langsung memutuskan untuk mendukung kami ya. Dalam hati Taekyung Kian harus tetap mewaspadai mengenai seluruh tujuan maupun rumor pembunuhan yang Mokyung jelaskan. Maka saat itu dirinya tak mampu untuk memutuskan, akan sedikit mencoba berbincang dengan kakak tertua dan memberikan jawaban. Sehingga saat itu Kasim Hong cukup merasa suka mengingat kepala keluarga Jin Taiyuan selalu memanjakan para adik-adik kecil yang dimilikinya. Tak lama berselang, Taekyung kembali melontarkan sebuah keresahan bila terdapat biro pengawalan yang telah berjalan. Dan ia pun tak perlu membuat yang baru karena adapun biro pengawalan Star Cloud sudah berada tepat di depan mata. Oi, jangan meremehkan mereka. Mereka itu biro pengawalan terbesar di Sangsi. Takkan mudah juga mengambil bisnis mereka. Oi, teman-temanku yang baik, kalian semua mendengarnya bukan? Dan akhirnya sebuah tawaran segera Taekyung ajukan dengan sebuah opsi memusuhi pemerintah juga keluarga Jin Taiyuan dan sekte Gunung Hua, atau sebaliknya sebuah pembagian merata setelah mereka semua mencoba membuang Wu Jintai demi sebuah masa depan yang mereka cita-citakan. Mendengar pernyataan tersebut, Kasim Hong semakin menyukai Taekyung, merasa cukup terdapat kesamaan dari segi kelicikan yang biasa mereka lakukan. Hingga tak terasa waktu pun kini terus berlalu, di mana undangan perjamuan makan kini telah tiba di penghujung acara dengan sebuah pemberian hadiah atas seluruh kerja keras yang Taekyung lakukan. Ah, itu tokenku. Jika ada yang kau inginkan, datanglah dan cari aku. Aku akan membantu dengan semampuku. Tak lama berselang, sistem informasi kembali muncul di hadapan Taekyung. Karena penerima quest merasa puas dengan pertemuan hari ini, sebagai hadiah Anda menerima token Raja Changsan. Sebenarnya token tersebut dapat Taekyung gunakan untuk menukarkan sesuatu di sistem informasi. Namun karena energi Taekyung maupun eliksir telah dirasa memadai, sebuah tombak baru adalah sesuatu hal yang tengah ia targetkan. Ah, jadi untuk kita bertemu lagi ya, kurasa setelah 1000 malam. Mendengar pernyataan tersebut, Yang Mulia merasa bingung menghitungnya, membuat Jin Taekyung cukup merasa senang dengan seluruh godaan yang ia berikan. Dan Komandan Le pun segera menegaskan bila setengah bulan dari sekarang akan digelar sebuah jamuan besar di keluarga Jin Taiyuan. Dan itu semua akan dihadiri oleh seluruh master di provinsi wilayah Sangsi. Akan memberikan sebuah kesempatan lain untuk Yang Mulia dapat bertemu sekaligus melanjutkan perbincangan. Iya, tentu saudaraku pasti akan senang. Tak lama kemudian Taekyung sedikit membahas Jin Mokyung. Namun saat itu Yang Mulia terlihat begitu kecewa akibat tak mendapatkan sapaan apapun dalam proses perjamuan sebelumnya. Yang Mulia meminta tanda tangan dan ia menolak. Mendengar penjelasan tersebut, sontak Taekyung Kian mulai memahaminya bila Jin Mokyung adalah seorang yang tega, tak mau memberikan sedikit pun hiburan untuk seorang bocil di usia muda. Dia itu dulu masih 7 tahun ya, dasar pada jidingatan Mokyung. Kemudian menurut Taekyung, jika Yang Mulia bersedia datang di perjamuan berikutnya, maka adapun sebuah tanda tangan dari Jin Mokyung akan ia dapatkan juga. Sehingga saat itu Yang Mulia semakin merasa senang dengan seluruh perkataan yang Taekyung janjikan. Dalam hati mereka berdua kini merasakan kesenangan juga mengamati seluruh ekspresi ceria yang Lord tunjukkan. Dan Taekyung pun segera berpamitan akan kembali ke tempat kediaman
kediaman keluarga sembari menunggu waktu perjamuan di dalam keluarga Jin Tae-yuan. Yang mana saat itu Cheongbong berakhir mengikuti Taekyung, merasa cukup senang dengan seluruh petualangan menarik yang selalu ia sajikan. Sehingga saat itu mereka bergegas menuju rumah dengan meninggalkan para bintang muda yang tak tahu arah pulang. Ia memilih tak pulang bersama berdasarkan seluruh pengalaman tentunya. Namun apa yang terjadi? Belum sempat selesai, Taekyung menghela nafas lega, kini sebuah permasalahan lain segera datang menjemputnya. Bila Kasim Hong ternyata ikut dalam perjalanan pulang, ingin segera bertemu keluarga Jin Tae-yuan, membahas seluruh adanya rencana mega project yang ia ajukan. Hei, apa kau tinggal di Gunung Hua sepanjang waktu, tuan muda? Sebenarnya Taekyung kini merasa cukup gelisah mengamati seorang Kasim aneh yang terus mengikutinya. Mengingat dari seluruh pelajaran yang pernah ia baca, seluruh Kasim di wilayah Cina telah dikebiri dan membuatnya cukup curiga. Mungkinkah sesuatu yang berada tepat di bawah sana? Oi, tuan muda Jin, apa yang sedang kau perhatikan sekarang? Tuan Lepong, iya, penasihat Li, itu bagaimana bisa dia masuk militer kerajaan? Kemudian menurut Kasim Hong, dirinya ini jelas lulus ujian di jalur yang benar, memiliki karir yang cemerlang dan cukuplah mengesankan. Dan adapun mengenai sekte Gunung Hua sendiri, Kasim Hong tak begitu paham. Namun akan cukup sulit juga meraih rank ketiga dari posisi komandan penasihat di dalam pemerintahan. Rank ketiga? Sebenarnya susunan pemerintahan terdiri dari Raja Changsam, garnison militer, dan petugas rank kedua. Lalu disusul Kasim Hong sendiri dan berakhir dengan jabatan komandan penasihat sebagai rank ketiga. Tapi dibandingkan dengan penasihat Lee yang meraih posisi dengan kekuatan sekaligus teknik yang ia kuasai, komandan yang saat ini menjabat jelas tak kompeten, melakukan banyak penyuapan, menyukai harta, dan terlebih itu semua bisa dibuktikan dengan berkeliarannya banyak bandit melalui pos pemeriksaan di wilayah Hengshan. Kalau begitu, kenapa pemecatan? Ingat, dia ditunjuk langsung oleh Yang Mulia Kaisar, dan hal yang sama berlaku untuk pemecatannya. Aku paham sekarang. Tapi sudahlah, dia masih dalam batasnya, karena aku juga suka penyuapan. Jadi aku tak dalam posisi bisa mengutuknya sekarang. Dalam hati, Taekyung cukup merasa bingung juga mengamati sikap Kasim Hong yang terlalu blak-blakan, jujur, dan lebih ke memalukan. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Jin, perhatikan ini. Apa kau tahu? Aku tak punya itu. Venice, ya, aku tak punya itu. Karena aku adalah Kasim. Mendengar pernyataan arogan brutal yang ia lontarkan, sontak Taekyung kesulitan menahan tawa. Dan ia pun kini mendapatkan sebuah jawaban dari seluruh rasa curiga yang terus menyelimutinya. Hoi, bagaimana aku harus menyikapinya sekarang? Aku turut menyesal jika... kau tak perlu menahan semuanya. Itu sudah menjadi pilihan di hidupku. Sebenarnya pilihan menjadi seorang Kasim akibat sebuah tragedi kelaparan di dalam keluarga. Dan ia pun ingin merubah kehidupan pahitnya menjadi lebih baik, tak seperti sebelumnya. Permisi, penyelamat, tak bisakah kau beritahu aku apa itu Kasim? Hoi, jika aku beritahu, dia pasti akan berkata, "Wah, aku tak pernah melihat orang tanpa..." Sial, bagaimana ini? Oi, Tuan Muda, ku beritahu, Kasim itu adalah orang tanpa Venice, ya, tanpa Hondlo. Wah, aku tak pernah melihat orang tanpa... Langsung dikatain, Cok. Hoi, kau itu sudah menjadi cukup dewasa, jadi diamlah kau mulai sekarang. Dan akhirnya mereka pun membahas sesuatu yang terdengar janggal. Sembari kediaman keluarga Jin Tae-yuan kini mulai terlihat merasa cukup lega dapat beristirahat secepatnya. Sementara itu di sisi lain, Jin Wikyung tengah merasa pusing dengan seluruh pekerjaan yang masih saja terus menumpuk, tak seperti yang ia harapkan. Dan Wibeng pun berusaha menyiapkan sebuah pemakaman terbaik setelah Jin Wikyung menyelesaikan seluruh pekerjaan ekstra yang kini menantinya.
Tak lama berselang, seseorang bergegas memberinya laporan jika seorang petugas dari subprefek Provinsi Shaanxi ingin menyampaikan pesan yang tengah ia bawa sebelumnya. Mendengar penjelasan tersebut, mereka pun terdiam seketika karena posisi subprefek tak dapat mereka pandang remeh di dalam sebuah pemerintahan. Tak lama berselang, seseorang segera memperkenalkan diri dan dia pun menjelaskan akan menyampaikan sebuah pesan yang komandan berikan. Sebaiknya kesampingkan perkenalan rumit itu. Ini pasti berhubungan dengan adikku kan? Dalam hati, Wei Qiong kini merasa cukup gelisah mengingat begitu banyak rumor aneh mengenai petugas subprefek yang tengah ia dengar. Dan ia pun jelas merasa resah dengan pergerakan tiba-tiba dan terkesan mencurigakan. Oi, kunjungan tanpa ada sebuah janji. Mungkinkah kalian meremehkan keluarga kami? Tak lama berselang, Jin Wei Qiong sedikit menenangkan Wei Peng karena mungkin saja sebuah pesan penting kini tengah menanti. Dan dia pun berakhir menyerahkan sebuah surat khusus yang telah subprefek siapkan untuk kepala keluarga Jin Taiyuan. Sudahlah, mari kita buktikan apa yang sebenarnya ia inginkan, ungkap Wei Qiong sembari membuka surat tersebut yang terlihat cukup mencurigakan. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana saat itu Jin Mo Qiong tiba di dalam ruangan tersebut merasa cukup bingung dengan sebuah panggilan yang ia dapatkan. Dan dia pun segera menanyakan apakah maksud dari mereka berdua yang memanggilnya dengan tiba-tiba. Oi, tamu yang terhormat akan segera datang. Iya, kau benar. Kita harus bersiap menyambutnya mulai sekarang. Mendengar pernyataan tersebut, Jin Mo Qiong semakin bingung dibuatnya. Dan mereka pun segera memaksa Mo Qiong supaya tak membuat mereka kecewa dalam acara penyambutan yang akan mereka siapkan. Hoi, siapa yang datang hingga kalian itu bertingkah menjijikkan? Apa kau bilang? Investor besar? Iya. Dan itu sangat besar tuan muda. Jadi mandilah kau sekarang. Dan akhirnya tak lama dari situ, Taekyung berganti merasa heran dengan seluruh persiapan sambutan yang ia saksikan. Dan ia pun kini terlihat benar-benar bingung, terlihat cukup malu dengan seluruh sambutan lebay yang mereka siapkan. Oh, ini benar-benar di luar ekspektasiku sih. Kemudian menurut Kasim Hong, adanya semua sambutan ini bukan karena pertemanan seperti yang ia tanyakan, melainkan kekuatan uang akan mampu melahirkan sebuah ikatan baru dari hubungan seseorang. Meski hantu saja bisa kau beli seperti katamu, aku tak terlalu percaya kakakku dapat kau berdaya dengan beberapa sen saja. Tak lama berselang, 1000 yang perak adalah sebuah jumlah yang Kasim tawarkan. Dan itu semua sontak membuat Taekyung segera menghitungnya seberapa banyak jumlah uang yang tengah ia tawarkan. Hoi, 1 miliar. Bagaimana jumlahnya bisa? Aku sedikit menggunakan otoritasku kali ini. Kemudian menurut Kasim Hong, ini semua demi sebuah kerjasama. Karena ketika perang berakhir dimenangkan lawan, itu semua menjadikan uang tak lagi berguna. Dan karena itulah menjadikan bantuan yang ia terima menjadi jauh lebih penting dari seluruh pengalaman keras yang pernah ia lalui. Yang mana itu semua karena Kasim Hong sendiri suka pada Taekyung dan merasa sedikit terdapat persamaan dengan cara pandang yang Taekyung miliki. Tak lama berselang, Jin Wei Qiong bergegas memberikan sambutan. Terlihat begitu gembira dengan kedatangan investor yang tak pernah mereka duga. Bahkan saat itu Mo Qiong berakhir mereka paksa melakukan seluruh hal yang terlihat gila, memalukan dan tak pernah ia kira. Sehingga saat itu bermacam sudut pandang kini mulai mereka tunjukkan atas seluruh reaksi berlebihan yang mereka lakukan. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu Cheong Pong terdiam seketika, tak memberikan sedikit pun komentar, merasa cukup puas dengan sesuatu hal penting yang tengah ia targetkan. Ya, tak lagi menunjukkan sikap cupu seperti sejak pertemuan pertama pastinya. Tak lama berselang, mereka berdua kini saling memperkenalkan diri, terlihat cukup serius dengan seluruh pembahasan yang mereka lakukan. Hingga tak lama dari situ saling melemparkan kata-kata pujian teruslah mereka lakukan juga, membuat para pendengar merasa cukup muak atas beberapa kata sambutan tak jelas yang tengah mereka dengar. Kemudian menurut Kasim Hong, Taekyung ini sangat disukai oleh Yang Mulia, yang mana saat itu dirinya hampir tak diizinkan pulang
hilang akibat seluruh suasana nyaman yang Taekyung timbulkan. Lalu menurut Jin Mukyung, itu semua sudah pasti terjadi mengingat adik bungsu yang ia miliki jelas berbakat hebat dan tiada tara. Bahkan jika ia dilahirkan di dalam 5 keluarga besar, menjadi salah satu yang terbaik tak mungkin dapat terelakkan. Mendengar pernyataan tersebut, Kasim Hong memotong pembicaraannya dan Baekhyun pun cukup merasa panik dengan beberapa kata yang mungkin berlebihan. Woi, bagaimana bisa dia yang terbaik di antara 5 keluarga? Dia harus jadi yang terbaik di dunia dan sepanjang masa. Dan akhirnya pembahasan yang semakin lebay membuat mereka semakin mesra membahas acara minum bersama yang telah Baekhyun siapkan juga. Tapi aku tak bisa minum. Aduh, sayang sekali. Ya, karena kebetulan alkoholku habis. Alamak, suprepek Hong. Mana bisa kita menunda waktu lagi sekarang? Dan akhirnya di mana duo gila kira mulai memasuki kediaman yang mana itu semua jelas membuat ilfil mereka semua merasa cukup resah dengan kekompakan yang mereka tunjukkan. Bahkan saat itu Wei Peng harus sekali lagi memastikan mungkinkah orang gila tersebut benar-benar seorang subprefek, seseorang yang cukup penting dan menjabat di pemerintahan. Ya, tak salah lagi. Terakhir, dia diam-diam berusaha menyentuh pundakku dan hampir saja aku tak mampu menahan mematahkan lengannya. Cih, mungkinkah kau akan pergi berlatih lagi? Memangnya adakah hal yang lebih penting lagi bagi seniman bela diri selain berlatih, ha? Mendengar pernyataan tersebut, Cheong Pung kini mulai memberikan reaksi karena kata-kata yang Mukyung berikan terlihat mirip dengan sebuah kata yang biasa kakek gunakan. Memahami adanya seseorang yang dirasa cukup mencurigakan, Wei Peng terkejut mengamati kekuatannya. Bahkan saat itu tak lagi ranah puncak, melainkan ranah master adalah sesuatu yang terlintas di benak mereka. Perkenalkan, namaku Cheong Pung. Aku berasal dari Sangsi dan beberapa waktu lalu aku juga di Henan dan Hubei juga. Sudahlah, namanya Cheong Pung, dia dari Gunung Hua. Ya, muridnya Swordsage. Mendengar pernyataan tersebut, sontak mereka terkejut dibuatnya, merasa begitu sangat tak percaya dengan penjelasan yang Taekyung katakan. Sehingga saat itu Mukyung bergegas menanyakan juga, mungkinkah Grandmaster Mai Jongha turut menuruni gunung sepertinya. Dan ia pun segera menegaskan bila dirinya ini hanya sekedar kabur dari seorang kakek yang telah merawat. Permisi, tapi di antara kalian siapa Heavenly Jin Blade dari 10 naga dan Phoenix? Tak lama berselang, Jin Mukyung bergegas mengakuinya dan Cheong Pung pun terlihat cukup gembira atas seluruh perjalanan keras yang telah dilaluinya. Itu aku. Kenapa? Aku pikir karena jaraknya dekat dan ini tak akan buruk juga untukku memulai sesuatu yang pertama. Hoi, apa maksudmu dengan yang pertama? Ya, jelas, dueling pilgrimage. Dan akhirnya sebuah tantangan duel kini coba ia berikan, yang mana saat itu Cheong Pung tak akan pernah kembali ke gunung hingga 10 anggota naga maupun Phoenix berhasil ia kalahkan juga. Bahkan saat itu kekuatan tersebut cukup mengejutkan mereka semua, terlihat cukup mengintimidasi beberapa orang di sekitarnya. Sehingga saat itu Jin Mukyung benar-benar merasa kesal atas seluruh perkataan remeh yang Cheong Pung ungkapkan. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 27. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.